Pertama, anak kelas Camellidae, ordo Comellinales. Ada bunga Edem Hawa, Rohua discolor. Memiliki klasifikasi Kingdom, Plantae, Subkingdom, Trachobionta, Superdivisi, Spermatophyta, Divisi, Magnoliophyta, Kelas, Liliopsida, Subkelas, Camellinidae, Ordo, Camellinales, Famili, Camellinaceae, Genus, Roya, Spesies, Royo discolor. Pertama, pada daun tunggal, berbentuk lonjong, permukaan atas berwarna hijau dan permukaan bawah berwarna merah keunguan. Kedua, pada batang. Batangnya pendek dan kasar dan tidak mempunyai percabangan. Selanjutnya ada sistem perakaran adventif atau yang biasa dikenal dengan sistem akar serabut. Selanjutnya ada ordo Cyperales, tebu irang, Saccharum officinarum. Memiliki klasifikasi Kingdom, Planta, Subkingdom, Trachebiophyta, Superdivisi, Spermatophyta, Divisi, Magnoliophyta, Kelas, Liliopsida, Subkelas, Comlinida, Ordo, Poales, Famil, Boaceae, Genus, Saccharum, Spesies, Saccharum officinarum. Pertama, morfologi daun, tebu hitam. Jika dilihat daun, tanaman ini sebenarnya masuk ke dalam daun tidak lengkap karena hanya terdiri dari pelepah dan juga beberapa helai daun. Sedangkan untuk daun pada tanaman, tebu tidak memiliki tangkai panjang. Berikutnya ada morfologi batang tebu. Maka yang terlihat, pertama jelas batangnya yang tinggi dan kokoh. Tanaman ini berbentuk bulat dengan diameter beragam, mulai dari 4–10 cm. Setelah itu tanaman tumbuh tegak dengan tekstur berbuku ataupun beruas. Terakhir ada morfologi akar tebu. Jika dilihat dari fisiknya akar tanaman, tebu memiliki tipe serabut, ditambah dengan bagian tunggang yang utama, dengan panjang menembus tanah kurang lebih 30 cm. Selain itu, warna dari akarnya sendiri keputihan, kotor hingga kecoklatan. Selanjutnya dari ordo Cyperales ada tanaman serai, Cymbopogon citratus. Memiliki klasifikasi Kingdom, Plantae, Subkingdom, Viridiplantae, Superdivisi, Embryophyta, Divisi, Tracheophyta, Subdivisi, Spermatophytina, Kelas, Magnoliopsida, Superordo, Lilianae, Ordo, Poales, Famili, Poaceae, Genus, Cymbopogon sprang. Pertama ada morfologi. Batang serai memiliki struktur yang berongga dan lunak. Batangnya berumbi dan bergerombol. Selanjutnya ada morfologi. Daun serai daunnya berbentuk runcing, panjang, serta bertekstur kesat. Bentuknya hampir menyerupai sebuah pita yang terlihat semakin runcing ke ujungnya. Selanjutnya ada anak kelas Cingibridae. Pertama, ordo Bromeliales. Ada nanas ananas komosus. Klasifikasi nanas. Kerajaan, tumbuhan. Subkerajaan, Trachobionta. Superdivisi, Spermatophyta. Divisi, Magnoliophyta. Kelas, Liliopsida. Subkelas, Comlinida. Ordo, Bromeliales. Keluarga, Bromeliaceae. Marga, ananas. Spesies, Ananas komosus. Pertama, morfologi bunga nanas. Bunga majemuk pada ujung batang tanaman. Bunga akan dibuka setiap hari dan jumlahnya kira-kira 5 hingga 10 kuntum. Selanjutnya ada morfologi buah nanas. Putik pada bunga akan menjadi mata buah nanas setelah terjadi penyerbukan. Buah kulit memiliki sisik yang simetris dan pada ujung buah memiliki mahkota yang bisa sebagai perbanyakan tanaman. Selanjutnya ada morfologi daun tanaman nanas. Tidak mempunyai tulang daun dengan panjang. Daun bisa mencapai 90 cm tergantung dari jenis varietasnya. Dari tanaman, letak daun nanas umumnya tegak agak ke atas dari bagian tengah batang. Berikutnya ada ordo Zingibrales.
Pisang Musa acuminata. Memiliki klasifikasi. Kerajaan, Blanta. Subkingdom, Tracobionta. Divisi Super, Spermatophyta. Divisi, Magnoliophyta. Kelas, Liliopsida. Subkelas, Comlinida. Ordo, Sinibrales. Marga, Musa. Spesies, Musa paradisiaca. Pertama, morfologi buah pisang. Buah pisang mempunyai warna kuning saat matang dan hijau saat masih mentah. Buah pisang terletak pada sisir tanaman yang menempel pada tandan pisang. Selanjutnya, morfologi. Daun pisang. Tanaman pisang merupakan tanaman berdaun lebar. Panjang daun bisa mencapai 2 meter dengan lebar 40-50 cm. Dipisahkan dengan tangkai daun. Posisi tangkai daun membelah daun menjadi 2 bagian. Selanjutnya ada morfologi. Batang pisang. Tanaman pisang memiliki tinggi 2-3 meter. Tergantung jenis pisang. Batang langsung terhubung dengan akar dan bonggol pisang. Bentuk batang bulat dengan dilapisi pelepah di bagian batangnya. Batang pisang mempunyai kadar air yang tinggi. Selanjutnya, morfologi akar tanaman pisang. Dengan dimasukkan ke dalam kelas monokotil, tanaman pisang mempunyai perakaran yang serabut dengan pengelompokan pada pisang bogol. Selanjutnya ada tanaman kunyit, Curcuma longelin. Memiliki klasifikasi. Kerajaan, Blanta. Subkerajaan, Tracobionta. Kelas, Liliopsida. Subkelas, Sinibridae. Divisi, Magnoliopsida. Divisi Super, Spermatophyta. Genus, temulawak. Ordo, Sinibrales. Keluarga, Zingiberaceae. Spesies, Curcuma longa. Pertama, morfologi bunga kunyit. Memiliki bunga yang muncul dari rimpang dan terletak pada bagian batang. Sedangkan pada bagian ibu tangkai tanaman ini mempunyai rambut kasar yang tersusun secara rapat. Selanjutnya, morfologi daun kunyit tersusun dari pelepah daun, gagang daun, dan helai daun. Panjang helai daun antara 31-83 cm. Lebar daun antara 10-18 cm. Daun kunyit berbentuk bulat telur, memanjang dengan permukaan agak kasar. Selanjutnya, morfologi batang kunyit memiliki batang semu yang tersusun dari kelopak atau pelepah daun yang saling menutupi. Batang kunyit bersifat basah karena mampu menyimpan air dengan baik, berbentuk bulat dan berwarna hijau keunguan. Terakhir ada morfologi akar kunyit. Akar dari kunyit ini memiliki fungsi sebagai rempah dan penyedap rasa serta pewarna alami yang dapat digunakan pada makanan. Akar pada tanaman kunyit juga memiliki manfaat untuk melancarkan peredaran darah. Selanjutnya, anak kelas Lilidae. Pertama, famili Aloes. Lidah buaya atau Loubarbadensis mili. Memiliki klasifikasi. Kingdom, Blanta. Divisi, Magnoliophyta. Kelas, Liliopsida. Ordo, Asparagales. Famili, Asphodelaca. Genus, Alu. Spesies, Aloe vera. Morfologi daun lidah buaya. Lidah buaya mempunyai daun yang berdaging tebal, berbentul helaian, dan memanjang di pinggiran lidah. Daun buaya berbentuk bergerigi atau duri, memiliki warna hijau, dan mempunyai lapisan hilin pada permukaannya. Memiliki kandungan air, getah, dan lendir yang tinggi. Selanjutnya ada batang dan akar. Lidah buaya karena tergolong tumbuhan monokotil, maka lidah buaya mempunyai akar yang serabut yang panjangnya bisa mencapai 30-40 cm, tergantung pada perkembangan lidah buaya. Selanjutnya ada morfologi batang lidah buaya. Batang dari lidah buaya sangat pendek bahkan jarang terlihat dikarenakan terhalang oleh kumpulan daun. Lidah buaya panjang. Batang lidah buaya sekitar 3-4 cm. Batang lidah buaya berserat dan berkayu, juga dapat menghasilkan tuna baru pada batangnya.